Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran. Poin pertama, di sini saya akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan media, sehingga fungsi media selain alat bantu juga berfungsi sebagai penyalur pesan. Kemudian, dengan masuknya pengaruh teori tingkah laku dari B.F. Skinner, mulai tahun 1960, tujuan pembelajaran bergeser ke arah pertumbuhan tingkah laku pembelajaran siswa. Karena menurut teori ini, pembelajaran adalah mengubah tingkah lakunya. Pada tahun 1965, pengaruh pendekatan sistem mulai memasuki hasanah pendidikan dan pembelajaran. Hal ini mendorong digunakan media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Efektivitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh metode dan media pembelajaran yang digunakan. Keduanya saling berkaitan, di mana pemilihan metode tertentu akan berpengaruh terhadap jenis media yang akan digunakan. Dengan kata lain, bahwa harus ada kesesuaian di antara keduanya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi media pembelajaran. Peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. M.C. Knoll dalam bukunya Audio-Visual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua yaitu membangkitkan motivasi ekstrinsik bagi pelajar, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pelajar. Yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal ini. Yang keempat yaitu memberikan stimulus belajar, terutama rasa ingin belajar, daya ingin tahu yang dirangsang agar selalu timbul rasa keinginan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Rowntree dalam mengemukakan fungsi media pembelajaran ada 6, yaitu membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik dengan segera, dan yang terakhir menggalakkan latihan yang serasi. Sedangkan menurut Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi efektivitas, fungsi kognitif, dan terakhir fungsi kompensatoris. Yang terakhir, menurut Ummi Salam dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Kurikulum Bahan dan Media Pembelajaran PLS, mengemukakan bahwa fungsi media pembelajaran ada 5, yaitu sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran sebagai sumber belajar dalam kalimat sumber belajar ini tersirat kalimat keaktifan, yaitu sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar adalah fungsi utamanya di samping adanya fungsi-fungsi yang lain. Yang kedua itu fungsi semantik. Yang ketiga, fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada karakteristik umum, yaitu kemampuan merekam, menyimpan,
melestarikan, merekonstruksi, dan mentransportasi suatu peristiwa atau objek. Yang keempat yaitu fungsi psikologis. Ada beberapa poin dalam fungsi psikologis, yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi yaitu media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan media makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingat kembali. Yang terakhir, fungsi motivasi. Motivasi merupakan seni yang mendorong untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dengan demikian, motivasi merupakan usaha dari pihak luar atau guru untuk mendorong, mengaktifkan, menggerakkan siswanya untuk terlibat secara aktif dalam suatu proses pembelajaran. Fungsi yang kelima yaitu fungsi sosiokultural. Fungsi media pembelajaran dilihat dari sosiokultural, yaitu untuk mengatasi hambatan sosiokultural antara peserta komunikasi pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya sangat tergantung pada tujuan dan isi atau substansi pembelajaran itu sendiri. Kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap suatu pembelajaran. Dari beberapa pendapat di atas mengenai fungsi pembelajaran dapat disimpulkan bahwa fungsi umum dari media pembelajaran adalah dapat membantu peserta didik memahami materi pembelajaran, memusatkan perhatian peserta didik, menggugah emosi peserta didik, membantu peserta didik mengorganisasikan informasi, membangkitkan motivasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah peranan media dalam pembelajaran. Untuk mengetahui peranan media dalam pembelajaran, kita harus menganalisis terlebih dahulu model sistem pengembangan pembelajaran. Dan dari sinilah interaksi guru dan siswa itu dilakukan. Pengajaran dilakukan ini untuk memfasilitasi pembelajaran melalui penataan informasi dan lingkungan. Dan proses transmisi informasi dari sumber ke tujuan ini disebut dengan komunikasi. Nah, tanpa adanya komunikasi, pembelajaran yang efektif itu tidak mungkin atau tidak akan pernah terjadi, karena tanpa komunikasi semua itu akan susah untuk dimengerti. Nah, Ahmad Rohani itu membagi peranan pendidikan menurut dia itu ada 7. 1. Media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Jadi dalam satu kelas itu semuanya sama, karena pengajarannya juga sama dalam satu kelas itu. Jadi pengalaman yang diperoleh dari peserta didik itu juga akan sama. Yang kedua, mengatasi batas-batas ruang kelas. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu walaupun beda kelas, tapi ilmu yang disampaikan atau informasi yang disampaikan itu bisa dilakukan atau bisa terjadi dengan adanya PowerPoint,
PPT, itu juga bisa. Selanjutnya, mengamati benda yang terlalu kecil, benda yang terlalu cepat atau terlalu lambat, mengamati suara yang halus untuk didengar, mengamati peristiwa-peristiwa alam, membangkitkan minat belajar. Dari sini sudah berbeda antara apa yang disampaikan dengan guru langsung tanpa adanya media pembelajaran dengan guru menerangkan dengan adanya media pembelajaran. Itu sudah berbeda, karena ini hal yang baru dan terkadang tidak membosankan, justru menambah minat semangat belajar dari peserta didik itu tersendiri. Nah, semuanya tadi, peranan dalam media dalam pembelajaran menurut Ahmad Rohani ini juga mewujudkan tujuan pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau masih bingung bisa dipertanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ulul Asmi akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kita melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu manfaat media dalam pembelajaran. Pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga dapat mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Untuk lebih rinci, yaitu manfaat media dalam pembelajaran, yaitu ada penyampaian materi yang akan diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi waktu dan tenaga, dan media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, yaitu pada era sekarang ini ya, peran media pembelajaran pada masa pandemi terkhususnya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan itu sendiri. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa untuk bertransformasi, beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran melalui daring atau online. Ini sebetulnya bukanlah hal yang mudah, karena semuanya itu belum tentu sudah siap. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Masa pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai sebuah peluang dalam pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri terbaru ini maupun orang tua sebagai mentor. Guru atau dosen bukan satu-satunya sebagai tonggak penentu. Ini menjadi tantangan berat bagi guru, dosen maupun orang tua. Tak sedikit orang tua itu yang mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring seperti ini. Terlebih lagi bagi orang tua yang work from home, yaitu atau WFH, harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anaknya yang masih usia dini. Ini mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi dalam media belajar seperti laptop, gadget, atau yang lainnya. Pembelajaran jarak jauh selama wabah virus corona ini masih menemui banyak kendala di lapangan, sekalipun sudah ada edaran dari Menteri agar proses belajar dari rumah dilaksanakan secara online. Sebagian siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran online dikarenakan mungkin ketiadaan sinyal, lalu ada
ekonomi dari orang tua murid itu sendiri yang pas-pasan sehingga tidak bisa menyediakan sarana belajar secara online untuk anak-anaknya. Tidak semua siswa bisa hadir ketika KBM berlangsung. Bisa saja karena jaringan yang tidak mendukung, juga bisa karena siswanya memang bosan dengan sistem pembelajaran yang tidak efektif. Maka dari itu, ini menjadi PR bagi semua untuk berusaha beradaptasi dengan keadaan pembelajaran pada masa pandemi ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ulul Asmi akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kita melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu manfaat media dalam pembelajaran. Pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga dapat mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Untuk lebih rinci, yaitu manfaat media dalam pembelajaran, yaitu ada penyampaian materi yang akan diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi waktu dan tenaga, dan media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu pada era sekarang ini ya, peran media pembelajaran pada masa pandemi terkhususnya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan itu sendiri. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa untuk bertransformasi, beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran melalui daring atau online. Ini sebetulnya bukanlah hal yang mudah karena semuanya itu belum tentu sudah siap. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Masa pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai sebuah peluang dalam pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri terbaru ini maupun orang tua sebagai mentor. Guru atau dosen bukan satu-satunya sebagai tonggak penentu. Ini menjadi tantangan berat bagi guru, dosen, maupun orang tua. Tak sedikit orang tua itu yang mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring seperti ini. Terlebih lagi bagi orang tua yang work from home yaitu atau WFH harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anaknya yang masih usia dini. Ini mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi dalam media belajar seperti laptop, gadget, atau yang lainnya. Pembelajaran jarak jauh selama wabah virus corona ini masih menemui banyak kendala di lapangan, sekalipun sudah ada edaran dari Menteri agar proses belajar dari rumah dilaksanakan secara online. Sebagian siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran online dikarenakan mungkin ketiadaan sinyal, lalu ada ekonomi dari orang tua murid itu sendiri yang pas-pasan sehingga tidak bisa menyediakan sarana belajar secara online untuk anak-anaknya. Tidak semua siswa bisa hadir ketika KBM berlangsung. Bisa saja karena jaringan yang tidak mendukung, juga bisa
karena siswanya memang bosan dengan sistem pembelajaran yang tidak efektif. Maka dari itu, ini menjadi PR bagi semua untuk berusaha beradaptasi dengan keadaan pembelajaran pada masa pandemi ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ulul Asmi akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kita melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu manfaat media dalam pembelajaran. Pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga dapat mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Untuk lebih rinci, yaitu manfaat media dalam pembelajaran, yaitu ada penyampaian materi yang akan diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi waktu dan tenaga, dan media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu pada era sekarang ini ya, peran media pembelajaran pada masa pandemi terkhususnya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan itu sendiri. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa untuk bertransformasi, beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran melalui daring atau online. Ini sebetulnya bukanlah hal yang mudah karena semuanya itu belum tentu sudah siap. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Masa pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai sebuah peluang dalam pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri terbaru ini maupun orang tua sebagai mentor. Guru atau dosen bukan satu-satunya sebagai tonggak penentu. Ini menjadi tantangan berat bagi guru, dosen maupun orang tua. Tak sedikit orang tua itu yang mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring seperti ini. Terlebih lagi bagi orang tua yang work from home yaitu atau WFH harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anaknya yang masih usia dini. Ini mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi dalam media belajar seperti laptop, gadget, atau yang lainnya. Pembelajaran jarak jauh selama wabah virus corona ini masih menemui banyak kendala di lapangan, sekalipun sudah ada edaran dari Menteri agar proses belajar dari rumah dilaksanakan secara online. Sebagian siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran online dikarenakan mungkin ketiadaan sinyal, lalu ada ekonomi dari orang tua murid itu sendiri yang pas-pasan sehingga tidak bisa menyediakan sarana belajar secara online untuk anak-anaknya. Tidak semua siswa bisa hadir ketika KBM berlangsung. Bisa saja karena jaringan yang tidak mendukung, juga bisa karena siswanya memang bosan dengan sistem pembelajaran yang tidak efektif. Maka dari itu, ini menjadi PR bagi semua untuk berusaha beradaptasi dengan keadaan pembelajaran pada masa pandemi ini. Baik, sekian dari kelompok kami.
Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.